Selamat malam, Bapak Dokter Insinyur Goklas Siahaan. Perkenalkan diri, saya Ila Larasati dengan NIM 2202010101028 dari Program Manajemen PJJ S1. Kali ini saya akan membahas jurnal dengan judul Resiko Gagal Proses UMKM di tahun yang terbit di tahun 2023. Sebagai latar belakang adalah untuk UMKM di Indonesia memegang peran krusial sebagai penggerak utama roda ekonomi nasional dengan kontribusi mencapai lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB dan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja, menjadikannya fondasi utama dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif pasca pandemi COVID-19 di tahun 2020 sampai dengan 2022, UMKM seringkali menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan modal yang berdampak langsung pada efisiensi proses produksi dan kemampuan memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu. Sektor fashion made to order seperti yang diwakili oleh TCVZ sebagai studi kasus mengalami resiko kegagalan proses yang tinggi, termasuk keterlambatan penyediaan bahan baku, kesalahan human error dalam proses jahit dan potong, ketidakefisiensian alur kerja antar stasiun produksi, serta fluktuasi permintaan musiman yang tidak terprediksi. Risiko-risiko ini tidak hanya menyebabkan penurunan kepuasan pelanggan, peningkatan biaya reward, dan pemborosan sumber daya, tetapi juga mengancam kelangsungan bisnis UMKM di pasar yang didominasi oleh kompetitor besar dengan rantai pasok yang lebih matang. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengadopsi pendekatan manajemen risiko berbasis ISO 31000 di tahun 2018 yang mencakup proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan perlakuan risiko secara sistematis guna mengurangi tingkat kegagalan proses dan meningkatkan keberhasilan pemenuhan demand pelanggan. Sejalan dengan teori sesi 1-3 mata kuliah manajemen risiko yang identifikasi dengan pengukuran risiko. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko kegagalan proses produksi secara komprehensif pada UMKM CVZ di sektor fashion made to order menggunakan kerangka ISO 31000 di tahun 2018 untuk memetakan 38 mode kegagalan potensial yang sering terjadi. Selanjutnya, penelitian bertujuan melakukan evaluasi kuantitatif terhadap tingkat resiko setiap mode kegagalan melalui metode failure mode and effect analysis atau FMEA dengan menghitung rise priority number atau RPN tertinggi mencapai 162 sehingga dapat memprioritaskan resiko dominan seperti keterlambatan bahan baku, kesalahan potong atau jahit, dan inefisiensi alur kerja. Pada tahap akhir, tujuan utama adalah merumuskan dan mengusulkan strategi perlakuan risiko yang efektif, termasuk tindakan korektif seperti pelatihan SDM dan standarisasi prosedur operasional serta optimalisasi layout produksi, guna mengurangi RPN secara signifikan dan meningkatkan tingkat keberhasilan pemenuhan permintaan pelanggan hingga mendekati di angka 100%. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi UMKM serupa dalam menerapkan manajemen risiko proses secara sistematis sejalan dengan prinsip evaluasi dan treatment risiko pada sesi 3 sampai dengan 5 mata kuliah manajemen risiko, serta mendukung peningkatan daya saing berkelanjutan di tengah kompetisi pasar pasca pandemi. Untuk metode penelitian ini adalah mendekatkan studi kasus kualitatif deskriptif dengan fokus pada UMKM CVZ. Di sektor fashion made to order menerapkan kerangka manajemen risiko di ISO 31000 di tahun 2018 secara sistematis untuk menganalisis risiko kegagalan proses produksi. Prosesnya dimulai dari identifikasi risiko melalui observasi langsung di lapangan selama periode waktu produksi puncak, wawancara yang mendalam dengan 5 karyawan inti termasuk pemilik, supervisor produksi,
serta penjahit atau pekerja potong, serta analisis dokumen internal seperti laporan produksi harian, catatan keluhan pelanggan, dan data alur kerja selama 6 bulan terakhir di Januari sampai dengan Juni 2023. Selanjutnya, tahap analisis resiko dilakukan dengan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA yang komprehensif, mengidentifikasi total 38 mode kegagalan potensial atau failure modes dari berbagai stasiun proses seperti pengadaan bahan baku, pemotongan kain atau penjahit, dari QC atau quality control hingga pengemasan dan proses pengiriman. Setiap mode kegagalan dievaluasi secara kuantitatif berdasarkan 3 kriteria utama FMA, yaitu adalah severity, S itu adalah tingkat keparahan dampak 1 sampai 10. Kemudian occurrence, O adalah frekuensi kemunculan angka 1 sampai dengan 10. Kemudian detection adalah D, kemampuan deteksi 1 sampai dengan 10. Dengan perhitungan respiratory number atau RPN sama dengan S kali O kali D. Dan hasil menunjukkan RPM tertinggi mencapai 162 untuk risiko keterlambatan bahan baku. Data premier dari observasi dan wawancara divalidasi melalui triangulasi sumber dengan data sekunder berupa laporan produksi CVZ dan literatur terkait ISO 31000 serta FMEA dari Jurnal Engineering Management. Kemudian dianalisis menggunakan matriks resiko prioritas untuk menemukan strategi perlakuan avoid, mitigate, transfer, dan accept. Pendekatan ini memastikan analisis risiko yang actionable dan kontekstual bagi UMKM. Sejalan dengan prinsip ISO 3110 pada sesi 3 sampai dengan 5 di mata kuliah manajemen risiko, yaitu analisis, evaluasi, dan treatment. Kemudian dari hasil penelitiannya adalah penelitian berhasil mengidentifikasi total 38 mode kegagalan proses produksi atau failure modes pada UMKM CVZ. Sektor fashion made to order yang dikategorikan berdasarkan stasiun kerja utama, mulai dari pengadaan bahan baku, pemotongan kain, penjahitan, quality control, hingga pengemasan dan pengiriman. Analisis value mode and effect analysis FMEA menghasilkan respiratory number atau RPM dengan nilai tertinggi 162 untuk resiko keterlambatan penyediaan bahan baku dari supplier. Diikuti RPM 140 untuk kesalahan potong kain akibat human error dengan RPM 126 untuk ketidakefisienan alur kerja antar stasiun produksi yang menyebabkan penumpukan order. Prioritas risiko difokuskan pada 10 mode kegagalan teratas, yaitu RPN lebih dari 100, yang secara kolektif menyumbang 72% dari total risiko proses dengan severity rata-rata 8,2, occurrence 7,8, dan detection 6,9, menunjukkan kerentetan sistematik pada proses manual UMKM. Penerapan strategi perlakuan risiko pasca FMEA berhasil menurunkan RPN secara signifikan. Keterlambatan bahan baku turun dari angka 162 menjadi 54 dengan reduksi yang mencapai 67% melalui kontrak supplier, cadangan, dan inventory buffer. Kesalahan potong atau jahit berkurang mencapai dengan angka 60% setelah pelatihan SDM dan template standar, serta efisiensi alur kerja meningkat 45% via optimalisasi layout pabrik. Secara keseluruhan, implementasi ISO 3110 melalui FMEA meningkatkan tingkat pemenuhan permintaan pelanggan dari 68% menjadi 94% dalam 3 bulan pasca intervensi, membuktikan efektivitas pendekatan ini untuk mitigasi resiko proses UMKM. Untuk implikasi, penelitian ini memberikan implikasi praktis yang signifikan bagi UMKM di sektor fashion made to order seperti CVZ, yaitu dengan menerapkan kerangka ISO 31000 melalui FMEA.
Manajer produksi dapat secara proaktif mengidentifikasi dan memprioritaskan 38 mode kegagalan proses, sehingga mengurangi RP rata-rata sebesar 55-67% dan meningkatkan tingkat pemenuhan order pelanggan dari 68% menjadi 94% dalam waktu yang singkat. Implikasi strategisnya mencakup transformasi proses produksi manual menjadi lebih sistematis melalui rekomendasi actionable seperti kontrak supplier ganda, buffer stok bahan baku minimal 15%, pelatihan berkala SDM untuk mengurangi human error mencapai 60%, serta redesign layout pabrik yang mengoptimalkan alur kerja dan memangkas waktu siklus produksi hingga 45%, yang semuanya dapat direplikasi oleh UMKM serupa dengan biaya rendah. Bagi pembuat kebijakan pemerintah dan inkubator bisnis, hasil penelitian merekomendasikan integrasi modul manajemen resiko proses ke dalam proses pendampingan UMKM nasional, seperti KUR dan LPDB atau KUMKM. Mengingat kontribusi UMKM terhadap 60% PDB di Indonesia untuk memperkuat daya saing global pasca pandemi dan mengantisipasi fluktuasi permintaan musiman. Secara teoristis, penelitian memperkaya literatur manajemen risiko sesi 3 sampai dengan 5 di mata kuliah manajemen risiko dengan bukti empiris bahwa kombinasi ISO 31000 dan FMA efektif untuk konteks UMKM Indonesia. Mengisi GAP antara teori standar internasional dengan realistis operasional skala kecil yang resource constrained serta membuka peluang penelitian lanjutan seperti integrasi AI prediktif analitik untuk deteksi dini resiko. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.